Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Riansa. Hari ini saya akan membahas tentang materi lanjutan dari softball. Ya, mungkin sebelumnya saya sudah membahas tentang materi permainan softball. Hari ini saya akan membahas tentang analisis permainan softball. Cara tentang analisis permainan softball, ya, kita sudah tahu kalau permainan softball itu dimainkan oleh dua tim, yang dimana setiap tim itu terdiri dari 9 orang pemain. Yang lapangan softball itu berbentuk bujur sangkar. Dan kita harus tahu juga dalam permainan softball itu ada teknik dasarnya, ya, teknik dasarnya. Kita bicara tentang analisis permainan softball hari ini. Teknik dasarnya ada mungkin memegang bola, melempar bola, memukul bola, menangkap bola. Sliding juga ada. Sliding itu ketika kita memang harus mengeluarkan sliding untuk langsung dapat ke base, ya, ke base. Baik, ini analisis softball ini kita akan menganalisis mungkin, ya, slide keduanya, analisis teknik softball dan cara bermain softball. Cara tentang analisis teknik, ya, teknik softball ini. Teknik yang kita analisis yang pertama di sini ada teknik melempar bola. Ya, teknik melempar bola ini adalah yang pertama yang harus kita analisis adalah bagaimana cara kita memegang bola. Ya, bagaimana cara kita memegang bola softball itu. Nah, jadi ketika kita mau melakukan namanya teknik melempar bola ke atas, kita harus tahu bagaimana cara memegang bolanya. Dalam permainan softball, ya, ketika kita ingin melakukan namanya melempar bola, kita harus melihat besar tangan kita. Berapa besar tangan kita, pegangan bola ke tangan kita, ya. Nah, bagaimana megangnya? Mungkin berbentuk seperti ini, ya. Nah, kita pegang bolanya. Teknik memegang bola itu harus jelas kita pegang. Teknik melempar bola ini misalnya melempar ke atas, bagaimana cara melempar ke atas. Melempar bola itu melambung. Mungkin badan berdiri tegak, ya, badan berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, kuda-kuda kita pakai, lalu kita ayunkan kepala kita dari atas kepala, ya, atas kepala, untuk lalu kita lempar bolanya menuju atas, tapi dengan kecepatan dan kekuatan. Ya, ketika kita melempar bola, kita bisa megang menggunakan dua jari, ya. Dua jari juga bisa kita lempar bolanya ke atas atau bolanya melambung dengan posisi tubuh yang seimbang, posisi tubuh yang memang sudah memakai kuda-kuda, ya. Posisi yang sudah berhadapan ke depan, dan tangannya itu harus melambung bolanya ke atas. Yang kedua, ya, teknik melempar itu ada juga melempar bola ke samping, ya, ke samping. Jadi tinggal kalau bicara ini kita harus bisa menganalisis bagaimana posisi tubuh kita. Ketika kita ingin melempar bola ke atas, maka badan kita berdiri tegak lurus ke depan. Lalu kalau ke samping kita merengkan bola, badan kita untuk melempar bola ke samping, ke arah sana. Tinggal posisi tubuhnya. Tapi kalau kita melempar bola ke atas, kita tinggal arahkan bolanya ke atas. Nah, jadi posisi tubuh ini sangat penting dalam permainan softball. Ketika melempar ke bawah, bagaimana? Sama, kita arahkan bolanya ke bawah. Ya, kalau ini ke atas, ini menyamping. Kalau bawah, kita dari bawah aja. Dari bawah, kita lempar bolanya ke bawah, ya. Kita lempar bolanya mendatar dari bawah. Itu gunanya apa? Untuk kawan kita menangkap bola lalu bisa melempar tim pemukul. Itu sangat baik. Selanjutnya teknik memegang, ya, teknik menangkap bola. Tapi teknik menangkap bola ini juga harus benar-benar kita perhatikan bagaimana cara kita menangkap bola, ya. Posisi tubuh kita ketika kita menangkap bola, keseimbangan kita, pandangan mata kita, konsentrasi kita, keseimbangan kita benar-benar harus kita perhatikan ketika kita mau menangkap bola. Nah, di sini juga ada teringat saya teknik memegang itu ada yang kita analisis, memegang tongkat. Ketika kita memegang tongkat, kita harus benar-benar memahami bagaimana cara kita memukul bola itu dengan pegangan tongkat yang terbaik sehingga bolanya itu bisa jauh dan tak dapat
oleh tim penjaga dan kita bisa mendapatkan yang namanya poin. Ya, pegang bola, pemukul itu erat-erat ya, erat dengan dua tangan saling merapat ya, pegang bola itu sendi antara kedua dan jari-jari tangan yang di atas segaris dengan pertengahan ruas. Ketiga jari tangan yang ada di bawahnya ya, pegang bawahnya, yaitu dengan cara tongkat dipegang dekat bawahnya, untuk menambah kekuatannya. Kita pegang ini kekuatan. Jadi kita pegang, kita analisis apakah pegangan tangan kita itu sudah benar. Kadang ada orang memegang atasnya aja, ada memegang satu tangan, kan salah. Maka pegang dengan baik ya, bawahnya dan tangan untuk memukul bola dan tentunya keseimbangan tubuh. Ya, itu melakukan pukulan yang sekuat-kuatnya. Banyak cara-caranya memegang bola ya, melempar bola tinggi. Langkah-langkahnya yaitu berdiri menghadap ke arah sasaran tadi ya, seperti itulah cara menangkap bola ya. Cara menangkap bola ini, ini menangkap bola rendah ini juga ada nih, cara menangkap bola rendah, bola tinggi ya, bola lurus itu berbeda-beda. Jadi ketika kita menangkap bola rendah, langkah-langkah yang harus kita menghadap ke arah datangnya bola. Kedua kaki sedikit dirapatkan. Ketika bolanya rendah, kita sedikit rapatkan kaki, lalu kita coba ambil bolanya itu agar bolanya itu tidak masuk ke kolong kita. Itu kita harus analisis. Yang kedua, menangkap bola lurus itu ya, menghadap ke arah bola ya, datangnya bola. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Jadi kalau kita buka selebar bahu, kuda-kuda kita seimbang ya, tapi tetap kaki itu agak ditekuk. Jadi kuda-kuda dia agak ditekuk, lalu kita tangkap bolanya pakai tangan kita yang sudah menggunakan sarung tangan. Menangkap bola tinggi ya, menghadap ke arah bola, kaki dibuka dengan jarak yang dekat ya, kedua lutut agak tekuk. Jadi sama kayak kuda-kuda juga, tapi kaki kanan mungkin di depan atau kaki kiri di depan ditekuk, posisi badan agak tegak. Kenapa tegak? Karena bolanya melambung. Jadi kita bisa nangkap bolanya dengan lurus, pandangan mata tetap ke depan ya. Jadi itulah untuk ke arah menangkap bola. Jadi di dalam permainan softball itu ada namanya ada namanya pemain pitcher ya. Pemain pitcher itu pelambung bola ya. Ada namanya catcher ya, pemain yang menjaga home base ya, menjaga home plate-nya, di belakang home plate itu. Yang teknik yang terakhir itu ada memukul bola atau batting. Batting itu orang yang memukul bola. Jadi ada pitcher, ada catcher, ada batting. Pitcher dia untuk melambungkan bola, sedangkan catcher dia menjaga di dekat base ya, atau home plate-nya. Yang batting itu untuk memukul bola. Jadi itu yang ketiga itu yang terakhir itu ada namanya teknik sliding. Sliding itu digunakan boleh kepala duluan, boleh kaki duluan, apapun itu bagian tubuh duluan. Yang ketika kita bermain softball menyentuh base-nya itu maka dianggap sah. Itulah permainan softball itu. Kita analisis apakah dia sudah masuk ke dalam base-nya sebelum bolanya terkena pada tubuhnya. Ketika duluan masuk, ketika kita analisis bolanya dia duluan masuk daripada bola terkena pada tubuhnya, maka dia mendapatkan poin. Seperti itu. Selanjutnya ya, bicara tentang bermain softball ya. Bermain softball ini tentunya mempunyai aturan-aturan. Ketika kita menganalisis, kita harus mempunyai aturan-aturan dalam permainan softball. Yang pertama, permainan softballnya harus dimainkan oleh 2 tim, di mana setiap tim itu terdiri dari 9 orang pemain. Bagaimana jika bermainnya hanya 7 orang, 6 orang? Secara induk organisasi softball atau ISP ya, International Softball Federation ya, International Softball Federation ini. Ketika kita bermain hanya 7 atau 6 orang, maka kita tidak diakui dalam permainan softball. Tidak diakui oleh ISP. Tapi ketika kita hanya bermain, mungkin kayak anak-anak SD itu bermain bola kasti gitu kan. Bola kasti dia bermain lempar-lemparan. Apakah itu boleh? Boleh saja. Tidak ada yang melarang. Tapi ketika kita menganalisis dalam permainan bola kasti dan softball itu jauh-jauh berbeda. Ketika bermain softball dia memiliki aturan. Ketika bermain bola kasti juga punya aturan. Tapi
aturan itu dibuat oleh guru atau dimodifikasi oleh pemain-pemain bola kasti. Sedangkan softball itu sudah diatur, dirancang aturan-aturannya oleh ISP, International Softball Federation. Nah, yang sangat-sangat baik aturannya agar permainan softball ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar permainannya. Permainan softball ini terdiri dari 9 babak ya. Jadi ketika kita bermain softball, tim menyerang 9 babak ya, 9 pertandingan ya, kita main, ada tim penjaga, ada penyerang, setelah itu bergantian. Nah, apakah boleh bermain dengan 7 inning ya, 7 inning itu babak ya? Apakah boleh bermain 5 inning? Boleh saja, tapi itu tidak masuk dalam aturan permainan softball. Dan kalau ketika kita seorang siswa ataupun seorang yang menonton permainan softball, ketika kita melihat ada permainan softball hanya 7 kali babak, 6 orang pemain, dan kita melarang karena kita sudah tahu kalau permainan softball itu harus 9 babak, semua pemainnya 9, itu tidak boleh juga. Biarkan mereka bermain, tetapi mereka tidak akan dicatat di permainan softball yang sesungguhnya dengan aturan yang sudah diatur dan tidak akan dicatat oleh ISP, International Softball Federation. Jadi seperti itu ya. Lapangan berbentuk bujur sangkar. Jadi lapangan softball itu berbentuk bujur sangkar. Kenapa bujur sangkar? Kalau peta itu terlalu luas, dengan bulat dia akan berputar-putar, makanya berbujur sangkar. Jadi bolanya itu di tengah ya, bola pemukulnya ada di apa ya, saya coba gambarkan ya, seperti ini. Ini tadi ya, di sini ada penangkap, di sini ada penangkap, di sini ada pemukul, di sini ada pemukul, di sini ada pelempar ya. Di sini ada mungkin 9 orang lah gitu kan. Jadi permainan softball, ketika kita analisis itu, inilah bentuk lapangan softball, jelas bujur sangkar. Lalu bagaimana jika lapangan softball seperti ini ya, lapangan softball seperti ini, apakah boleh-boleh saja? Tentu saja boleh, tapi tidak diakui oleh ISP. Makanya kita harus bisa menganalisis permainan softballnya. Ini kalau kita lihat seperti ini adalah permainan bola kasti ya, B1, B2, B3, B4. Ini sangat sering-sering saya mainkan ketika saya masih SD dulu. Nah, tapi ini tidak diatur sedemikian rupa. Oke. Jadi itulah permainan softball ya. Kita menganalisis, ketika kita menganalisis adalah kita analisis teknik dasar, ada pelempar, pemukul, penangkap ya. Ketika kita melakukan sliding, kita harus benar-benar menganalisis posisi tubuh itu bagaimana. Ketika kita melempar posisi tubuhnya, ketika bola di atas kita harus badan berdiri tegak, bola di bawah kita agak sedikit menekuk, ketika menyamping kita bolanya agak menyamping. Dan ketika kita menjadi pelempar, kita harus melempar bolanya ke samping, kita badannya agak ke samping ya, badan tetap menjaga keseimbangan. Ketika bolanya mau kita lambungkan, maka badan kita berdiri tegak untuk melempar bola yang tegak. Atau melempar bola ke bawah, kita harus tetap memakai kuda. Posisi tubuh sangat kita perhatikan sebaik mungkin ya. Semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan ini. Jika ada yang ditanya, silakan tanyakan di kolom komentar ataupun tanya kepada saya ya. Semoga Anda semua selalu semangat berolahraga, bermain olahraga apapun itu, yang penting tetap semangat. Dan jangan lupa tetap yang namanya menjaga kesehatan di pandemi ini. Sekian, jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Jika ada yang ditanyakan dipersilakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum bahagia.